Jadi brother and sister udah nontonkan filmnya, masih tega untuk nggak baca Alkitab, dimana di sebagian besar bumi ini tempat kita tinggal ini saudara-saudara seiman kita satu tubuh dalam Kristus mendapatkan Alkitab saja sulit dan mereka sangat merindukan untuk membaca firman Tuhan. Jadi dalam tayangan kedua tentang membaca Alkitab ini, saya akan menekankan tiga fungsi utama dalam membaca Alkitab. Kenapa seorang Kristen pengikut Tuhan Yesus itu harus membaca Alkitab? Jadi ada tiga, guys. Yang pertama itu sebagai pedoman hidup. Yang kedua sebagai alat uji. Nanti kita bahas semuanya, seperti apa pedoman hidupnya, alat uji seperti apa dan apa yang harus diuji. Dan yang ketiga itu sebagai alat pengajaran. Nanti juga kita akan bahas secara mendalam alat pengajaran apa, untuk siapa, kepada siapa. Oke guys, ikuti terus tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya. Jangan lupa subscribe and share. Brother and sister, saudara-saudari satu tubuh dalam Kristus, kita akan masuk ke dalam pembahasan fungsi utama dan pertama dari Alkitab dan dari membaca Alkitab, yaitu sebagai pedoman hidup. Dengan membaca Alkitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai Maleaki, kita mengenal Allah kita dalam Perjanjian Lama, Allah Perjanjian Lama. Bagaimana Allah bersikap memperlakukan umat pilihannya, umat Israel, dan bagaimana umat Israel bersikap dan bertingkah laku terhadap Allah yang adalah Allah kita. Jadi Allah Perjanjian Lama, Allah umat Israel yang adalah Allah kita juga, sebelum menyatakan dirinya di dalam Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu sebagai Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat kita. Jadi Allah di Perjanjian Lama dan Allah di Perjanjian Baru itu adalah Allah, sama Allah. Nanti kita akan banyak membahas soal hal-hal yang menyatakan ini, bagaimana perkataan-perkataan Tuhan Yesus dalam Perjanjian Baru dan bagaimana penggenapan Perjanjian Lama yang dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, jadi yang pertama, dengan membaca Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai dengan Maleaki, kita mengenal Allah kita. Di seluruh perjalanan umat Israel itu kita bisa melihat betapa besarnya hikmat dan kebijaksanaan yang diajarkan Allah kepada kita. Melalui apa? Melalui tadi, bagaimana Allah bersikap dan memperlakukan umatnya, umat pilihannya, umat Israel. Yang brother and sister, dengan membaca kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu, jadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu adalah satu kesatuan. Allah Perjanjian Lama dan Allah Perjanjian Baru sampai dengan Wahyu nanti itu adalah Allah yang sama, Alfa dan Omega, yang kita punya kesempatan untuk menyaksikan kehadiran Allah di dunia ini melalui Yesus Kristus, Sang Penebus Juru Selamat kita. Brother and sister, dengan membaca kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai dengan Wahyu, kita mengenal pribadi Tuhan kita. Kita dapat lebih mengenal cara-cara yang diinginkan Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita mengenal Tuhan kita dan segala keinginannya. Allah Perjanjian Lama yang menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus, Sang Penebus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dari diri kita sebagai pengikutnya. Pikiran, perkataan, perbuatan, sikap dan tingkah laku kita
Apa yang harus dan tidak harus, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang dilarang dan apa yang dikehendaki bagi kita umatnya dalam menjalani kehidupan ini. A good question. The way you listen to God is to read the scriptures. Read the scriptures. It's not about getting all sorts of external signs. It's about reading the scriptures because the will of God is never contrary to the word of God. Read the scriptures. Meditate on the scriptures. If you feel far from God, go to the Psalms. Because most of the Bible is God talking to us. The Psalms are us talking to God. All right? So the scriptures have everything you need to have a good relationship with God. Tehevun leerekum. Titsalon lerada fekum. Kaveldi hen tehevun ahavin lokum. Matabdina.